Baik, Bu Christine, kita mulai saja ya, Bu. Ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore pada para teman-teman, Bapak Ibu atau saudara-saudara semua. Kita kembali ke kuliah Kapita Selekta Namzi sekarang ya. Geologi, geokimia, geowisata, geofisika, geologi gunung api. Jadi 6 subjek. Baik, pada kesempatan pada sore atau siang ini kita akan mendengarkan kuliah tamu dari Ibu Christina Widi Wijayanti. Beliau merupakan Senior Research Fellow dari Vulcano Group Observatory of Singapore. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya dan waktunya untuk bisa sharing di mata kuliah ini gitu ya. Jadi tiap tahun Ibu di Dengan senang hati. Baik, adapun topik yang hari ini yaitu adalah Integrating Global Volcanology Dataset for Comprehensive Insight into Eruption Dynamic and Geochemical Composition. Ya. Sebenarnya sesuatu hal yang pasti menarik sekali karena berkaitan dengan dataset, gitu ya. Dan ini membahas berkaitan dengan comprehensive insight dari eruption dynamic maupun dengan geokimianya. Baik, sebelum kita mulai, mungkin ini saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Mirjam, Dr. Eng Mirjam Abdurrahman. Beliau selaku Ketua Program Studi Master dan Dr. Teknik Geologi, dan selaku juga Ketua IAGI Jabar Banten untuk memberikan sambutan pembukaannya untuk acara sore ini. Dan tidak lupa pula bahwa acara ini diselenggarakan oleh Program Magister dan Dr. Teknik Geologi ITB, IAGI Jabar, Banten, dan Ikatan Pascasarjana Teknik Geologi ITB. Dan disupport oleh IAGI Bidang Pendidikan, Kursus, SM IAGI ITB, Asprodi ITG, dan Dongeng Geologi. Pada Pak Mirjam, untuk pembukaan, saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Idam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bu Christina, di tengah kesibukannya masih berkenan ini Terima memberikan kasih. ilmu kepada kita semua. Disampaikan Pak Idam. Jadi Bu Christina kali ini akan menyampaikan sesuatu yang sangat menarik gitu. Bagaimana pentingnya sebuah data. Data itu diambil dengan sangat mahal, dengan penuh perjuangan, tetapi kadang-kadang tidak dilakukan, ditempatkan sebagaimana mestinya gitu ya. Saja di dalam perpustakaan selama bertahun-tahun ada yang tercacar, tetapi lebih penting dari itu ada nanti Bu Kristina akan menunjukkan bagaimana ketika data itu disatukan dan dibunyikan bersama-sama itu akan mendapatkan sesuatu yang baru, informasi yang mungkin sangat berharga bagi kita semua. 4 tahun terakhir ini Bu Kristina itu rasanya getol sekali gitu ya, bagaimana mengkampanyekan tentang pentingnya data dan menyatukan. Ya, Nah, oleh sebab itu saya pun tadi mohon izin Ibu, tidak hanya ya. mahasiswa kami, tetapi seluruh yang ada tergabung dalam Asprodi TEGI, Asosiasi Program Studi Teknik Geologi Indonesia, saya undang juga termasuk IAGI. Harapannya Oh, supaya silahkan. kita lebih lengkap, Dengan senang jika hati. api kita ini bisa terawat dengan baik. Itu saja sebagai pengantar. Sekali lagi terima kasih Bu Kristina dan Bapak Ibu yang hadir secara daring maupun secara luring. Terima kasih Pak Idam. Baik, terima kasih Pak Mirjam atas sambutannya. Kepada kita langsung saja kepada Bu Christina, saya Ya, persilakan waktunya. terima kasih Pak Idam dan Pak Mirzam. Saya dengan senang hati dan merasa terhormat untuk bisa sharing di sore hari ini. Dan saya dengan senang hati untuk selanjutnya support apa prodi ini dan juga effort-effort yang dilakukan oleh asosiasi di Indonesia dan tentu saja untuk mengembangkan riset dan juga mitigasi hazard di Indonesia ya. Saya dengan senang hati kalau mau juga mengundang rekan-rekan lain, saya dengan senang hati juga akan mengajak mereka. Jadi sore hari ini seperti tadi sudah dikemukakan oleh Pak Idan dan Pak Mirzam, kita akan membahas bersama bagaimana mengintegrasikan data dari data-data gunung api dari global database. Dan data-data ini akan membantu kita untuk memahami
bagaimana erupsi dari gunung api dan juga bagaimana kita bisa memahami proses yang terjadi dan mengantisipasi kira-kira hazard ke depan. Jadi ini penting sekali terutama untuk konservasi data dan juga saya kira sekarang dengan kemajuan teknologi ya, sekarang dengan machine learning, dengan data analisis, kita harus juga selalu keep up. Jadi kita harus juga terus mampu untuk eksplorasi data dan memanfaatkan data dengan semaksimal mungkin. Baik, akan saya mulai. Oh, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa saya bukan ahli petrologi, bukan ahli geokimia. Jadi di sini saya akan membahas dua paper yang baru saja kami terbitkan, kami publikasikan tahun ini, bekerja sama dengan Profesor Frederick Ogier. Ini uh, yang bagian matematikanya. Jadi beliaulah yang membuat softwarenya. Jadi Dash Volcano nanti yang akan saya jelaskan dan Profesor Fidel Costa yang menjadi memberikan ide untuk mengeksplor data geokimia. Jadi ini jarang ya kita bisa mengeksplorasi data-data yang sudah terkumpul berpuluh-puluh tahun dan bagaimana kita bisa memanfaatkan data. Saya kok nggak bisa ya. Oke. Jadi pertama untuk memahami gunung api, apa saja sih yang perlu kita ketahui? Saya kira kita semua sudah paham bahwa untuk memahami proses kita harus memahami bagaimana magma dari mantel sampai disimpan di kerak dan sampai tererupsikan di permukaan. Kemudian bagaimana magma plumbing system dari gunung api tersebut, bagaimana proses erupsi dari awal sampai berevolusi sampai akhirnya kembali ke status normal ya. Kemudian apa saja yang terjadi selama proses magmatik tersebut. Bagaimana interaksi dengan earth system. Earth system ini bisa tektonik, bisa hydrothermal system, dan lainnya ya, misalkan earth type. Kemudian informasi-informasi itu yang pemahaman dari proses vulkanik tadi, bagaimana kita mengembangkannya untuk hazard mitigasi. Ini tentu saja yang menjadi tujuan utama kita mempelajari gunung api. Untuk memonitor gunung api tersebut, untuk memahami proses erupsinya dan sejarah erupsinya, tipe-tipe erupsinya, sehingga kita bisa memahami kira-kira skenario dari erupsi yang akan datang. Kemudian dari skenario erupsi tersebut, fenomena dan hazard apa saja yang bisa terjadi. Kemudian kita memahami dengan melakukan pemodelan, dan itu semua akan membantu kita untuk mengambil keputusan, untuk kemudian memberikan early warning atau keputusan untuk menaikkan status dari gunung api, untuk memberikan rekomendasi dengan peta-peta, dengan juga memahami kira-kira outcome dari suatu aktivitas gunung api. Jadi ini summary yang singkat ya, ini yang saya ambil dari hasil diskusi atau workshop yang dipublikasikan tahun 2017. Ini dalam presentasi saya akan saya kemukakan sumber-sumber dari referensinya, jadi bisa diakses, ini akan akses ya. Sekarang dari itu semua, yang paling penting adalah memahami apa yang terjadi atau yang pernah terjadi di gunung api itu. Aktivitas-aktivitas apa saja
dan memahami proses erupsi yang terjadi di gunung api itu. Jadi saya ambil contoh ini Gunung Vesuvius. Saya kira ini semua sudah paham karena terkenal dengan Pompei ya. Kenapa saya pilih Gunung Api Vesuvius? Karena cukup signifikan erupsinya. Dalam sejarah itu cukup apa, yang dibahas ya. Dan secara saintifik itu sudah kronologinya sudah distudi dengan lengkap. Jadi di sini ditunjukkan bagaimana rekonstruksi dari sejarah erupsi dari tahun 35.000 tahun before present ya, dari sekarang hingga yang paling baru adalah erupsi tahun 1944. Di sini kita lihat sumbu X adalah PEI ya, jadi menunjukkan skala dari erupsi ini. Kemudian sumbu Y ini tahun ya, dari sejak sekarang ke 35.000 tahun yang lalu. Kemudian ini bagian yang biru itu menunjukkan persistent eruption, jadi proses erupsi yang menerus. Kemudian ada arrow ini menunjukkan skala dari erupsinya. Jadi ada beberapa yang tidak begitu dipahami akan ada garis putus-putus, dan panah yang penuh itu menunjukkan erupsi yang sudah dipahami waktu dan juga skalanya. Dan di sisi kiri kita lihat panel bagaimana evolusi dari morfologi edifis dari Gunung Api Vesuvius. Jadi rekonstruksi sejarah gunung api tidak hanya dari secara kronologi, juga perlu memahami morphological feature. Kemudian yang selanjutnya kita akan lihat bagaimana evolusi dari komposisi geokimianya. Jadi ini bagian yang biru itu erupsi yang lebih awal ya, dari 8.000 tahun, sebelum 8.000 tahun ini. Kemudian antara 8.000 tahun sampai 1.800 tahun yang lalu, kemudian yang terakhir. Dan juga ada beberapa erupsi yang cukup signifikan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi secara kronologi kita juga bisa membahas perubahan dari komposisi bumi. Dari tadi ya kronologi erupsi, kita bisa juga merekonstruksi bagaimana erupsi-erupsi itu terjadi. Jadi skenario-nya atau proses yang terjadi di permukaan. Jadi kita sebutkan tipe erupsi. Di sini ada dari mulai strombolian, as emission, ada violent strombolian, plinian, subplinian 1 sampai plinian ya. Jadi semakin merah warnanya itu skalanya semakin besar secara VIR. Dan di sini dilihat bagaimana skala yang ditunjukkan oleh produk volume erupsinya dengan korelasinya dengan repose period. Jadi interval waktu erupsi. Kemudian direkonstruksi apa saja fenomena yang terjadi dari masing-masing tipe erupsi tadi. Jadi sebagian besar akan ada pumice fallout, ash fallout, PGC atau pyroclastic flow. Kemudian ada caldera collapse, ada lahar. Ini ada lava flow, ada ini saya kira juga ada ini ditambah aktivitas seismik. Jadi ini lebih ke arah monitoringnya. Aktivitas-aktivitas ini penting untuk didokumentasikan. Jadi selain merekonstruksi sejarah erupsi, apa yang menjadi indikator-indikator proses erupsi itu juga perlu didokumentasikan. Sehingga kita bisa merekonstruksi kira-kira
kemungkinan untuk membuat asesmen dari probabilitas erupsi yang akan datang. Jadi tadi ya inputnya itu bisa dari rekonstruksi sejarah erupsi, bisa jadi dari catatan sejarah, bisa jadi dari pemodelan dan juga dari monitoring, data monitoring. Sehingga kita bisa mengambil keputusan. Asesmen itu kita buat secara pendekatan probabilistik. Dalam hal ini menggunakan yang disebut event tree. Event tree ini prinsipnya akan mensamerikan tadi ya sejarah erupsi dan juga kriteria-kriteria yang dipakai untuk menentukan kira-kira skenario dari erupsi. Jadi potensi skenario erupsi dan juga hazard yang akan ditimbulkan oleh masing-masing skenario itu. Dari sini kita lihat mulai ada erupsi. Kalau erupsi bisa outcome-nya. Erupsi berarti sudah magmatik ya. Bisa eksplosif atau efusif. Ini khusus untuk Vesuvius ya. Kemudian kalau eksplosif itu bisa membuat tadi ya karena sudah direkonstruksi dengan data-data ini kita bisa membuat kategori atau skenario. Skenario-nya berupa skala ya. Skala yang paling kecil sampai ke yang resikonya atau hazardnya paling tinggi. Kemudian ini dari freatik hingga premium. Kemudian masing-masing itu hazardnya apa. Jadi kemudian kita bisa melihat selanjutnya dampaknya. Untuk kali ini, karena ini long term hazard assessment atau assessment untuk periode panjang yang biasanya dilakukan di antara repose period atau di saat kita menunggu erupsi yang akan datang. Ini kita memakai probabilistic inventory yang namanya long term probabilistic inventory. Jadi kita bisa membuat skenario detail hingga hazard yang dimungkinkan. Ini selanjutnya saya highlight yang bagian erupsi eksplosif tadi ya, dari freatik hingga premium. Kemudian hazard yang bisa di-generate apa saja, tetapi ada juga faktor lain yang bisa menambah probabilitas dari hazard itu. Jadi misalkan ada proses-proses lain yang akan menjadi indikator penting. Misalkan tsunami itu bisa ditimbulkan karena ada gempa, atau karena ada TBC, atau karena ada landslide. Untuk Vesuvius karena dia subaerial ya, tidak kontak dengan laut seperti Krakatau misalkan. Jadi TBC-nya yang akan kontak dengan badan air atau dengan laut ya, yang akan memproduksi tsunami. Jadi inilah informasi-informasi yang penting untuk memahami suatu proses di gunung itu. Kalau kita samarikan, jadi tadi sebagai background saja ya, untuk satu gunung api, Vesuvius itu sudah rekonstruksi kronologi erupsinya, geokimianya, dan hazardnya. Kalau kita buat diagram, ini flow diagram ya, yang simple untuk memahami gunung api itu. Jadi gunung api itu punya background informasi. Informasinya apa saja, misalkan tectonic setting, magmatic system, kemudian komposisi batuannya. Kemudian tadi ada morfologinya. Tentu saja ini semua bisa berevolusi dengan waktu. Kemudian gunung api akan memiliki aktivitas. Aktivitasnya berupa erupsi. Erupsi-erupsi tadi memiliki outcome berupa eruptive style ya, yang akan mencirikan skenario dari erupsi yang akan datang. Jadi ini tipe erupsi. Tipe erupsi akan memiliki precursor atau unrest data.
yang akan menyertai sebelum, selama erupsi, jadi pre, sin, dan post eruptif ya. Kemudian ada proses-proses lain yang akan juga berinteraksi dengan proses erupsi atau dengan proses magmatik. Salah satunya adalah proses hidrotermal. Salah satunya adalah bagaimana migrasi magma. Bagaimana ada proses overpressure dari dalam, overpressure dari dekat permukaan, kemudian volatile saturating, dan interaksi dengan tektonik. Nah, tentu saja ini bisa di-expand lebih banyak lagi ya. Tergantung karakteristik dari gunung api itu. Misalkan gunung api dengan danau, kaldera danau ya, seperti misalkan Rinjani, misalkan Dieng, itu tentu saja interprosesnya bisa lebih panjang. Kemudian dari erupsi tadi, eruption style, itu bisa punya fenomena yang akan memproduksi hazard. Hazardnya akan ada impact. Kemudian ada material atau produk dari erupsi. Kemudian kita dari produk-produk erupsi itu kita bisa kembali menganalisa datanya. Inilah yang kemudian dikompilasi oleh Georock, database untuk ya. Dan background dari aktivitas gunung api itu dikompilasi oleh Smithsonian GCP. Ini yang akan saya jelaskan bagaimana kedua data ini akan saling berinteraksi. Sebetulnya banyak sekali sumber-sumber data yang ada, dan ini semua datanya open source, bisa diakses dan juga bisa di-download. Anda bisa mengambil dari referensi ini, ada list dari spreadsheet ya, yang menunjukkan misalkan bagian yang kuning ini bagian database ekosistem atau data resource untuk gunung api bagian monitoring. Bagian monitoring ada yang global, ada yang regional. Ada yang multiparameter, ada yang hanya misalkan seismik, ada yang bagian misalkan satelit, remote sensing, itu sumbernya dari mana saja. Kemudian ada yang bagian untuk komposisi batuan, geokimia batuan, secara global atau regional. Kemudian untuk background aktivitas dan background informasi dari gunung api, itu juga ada yang skala global, database skala global, dan database skala regional. Jadi ini representasi dari berbagai sumber data yang ada untuk vulkanologi. Kemudian sekarang kita akan lihat untuk yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana kita mengintegrasikan dua database yang skalanya global. Yang satu adalah data geokimia batuan, dan yang satu adalah sejarah erupsi dan background informasi dari gunung secara global. Masing-masing tidak berkomunikasi ya, tapi kita akan coba untuk mengkomunikasikan, membuat link dari kedua database tersebut. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah data dari Global Volcanism Program. Itu adalah kompilasi informasi, background informasi dari gunung api yang mengalami erupsi selama Holocene. Ya. Jadi di sini kita lihat contohnya gunung api Manam pada di Papua Nugini itu punya background apa saja. Jadi misalkan di mana lokasinya, region dari volcanic areanya, kemudian lokasinya dari volcanic fan atau kepunannya, kemudian elevasinya. Di sini
banyak sekali informasinya. Juga sejarah erupsinya, ini contohnya tipe morfologinya, ini stratovolcano. Kemudian tipe batuannya, ini kita lihat ada eh, major, tapi sebetulnya kalau kita download datanya dari database GPP, kita juga akan mendapatkan minor rock type. Jadi kemudian ada tectonic setting. Untuk kronologi erupsinya, kita bisa lihat ini contohnya Gunung Api Manam itu dari tahun 1616 ya hingga erupsi terbaru tahun 2014. Kemudian kalau kita klik di setiap erupsinya itu akan ada lagi kronologi dari yang disebut events. Jadi di sini akan disebutkan terjadi misalkan lava flow, misalkan terjadi pyroclastic flow. Informasi-informasi itu akan bisa dilihat dari event untuk masing-masing episode dari erupsi. Jadi datanya banyak sekali background data yang ada di belakangnya yang kita tidak bisa lihat secara langsung, tetapi kalau di-download data itu akan ada, akan ikut. Jadi tadi saya sebutkan informasi dasar gunung api, kemudian sejarah erupsinya, kemudian kronologi dari event, dari kejadian-kejadian yang ada di gunung api itu. Jadi ada 3 tipe data yang kita bisa ambil. Kemudian dari Georock, Georock ini di host di Universitas Göttingen di Jerman ya. Sebetulnya ada berbagai tipe data geokimia batuan, tidak hanya igneous, tapi juga ada metamorphic dan sedimen. Yang akan kita bahas di sini hanya sampel dari volcanic rock, jadi dari igneous dan juga hanya diambil untuk volcanic rock. Kemudian kita bisa ambil lokasinya berdasarkan nama dan juga berdasarkan koordinat atau lokasi geografisnya. Kemudian ada beberapa, tidak semuanya lengkap, itu kapan erupsi. Nah, sampel itu diambil dari erupsi kapan itu disebutkan. Kemudian tipe materialnya, ini kayak whole rock composition atau inclusion atau glass, volcanic glass ya. Kemudian geokimia, komposisi geokimia. Jadi data-data ini bisa di-download langsung kalau akses ke database ini. Nah, kemudian dari kedua database itu, yang pertama harus kita lakukan adalah memetakan datanya. Jadi tadi dari data GCP ya, kita dapat nama gunung, koordinat dari volcanic fan, kemudian komposisi rock type ya, bukan komposisi batuan, tapi sudah diberikan nama. Kemudian sejarah erupsinya, kapan mulai, kapan berakhir, berapa skalanya, dan juga list dari event atau aktivitas atau kejadian-kejadian yang terjadi selama erupsi itu. Kemudian dari data Georock itu ada sampel dari batuan ya, kita ambil lokasinya. Lokasinya berupa nama dan juga koordinat. Sayangnya koordinat di Georock itu tidak seperti koordinat di gunung api. Volcanic fan hanya satu koordinat ya, satu titik. Kalau di sini kadang-kadang ada range karena ketidak apa karena uncertainty dari lokasi pengambilan sampel. Kemudian ada komposisi geokimianya berupa major elemen. Kemudian materialnya ada 4 tipe, whole rock,
intrusion, volcanic glass, dan mineral. Kemudian kalau ada data erupsi itu kapan kejadiannya. Nah ini yang kita bisa komunikasikan satu dengan yang lain dari kedua database ini. Ini penting dalam pemrograman karena inilah yang akan kita bandingkan. Kemudian untuk selanjutnya datanya di link. Jadi secara detail kita bisa lihat informasi apa saja yang kita ambil dari GeoRock, informasi apa saja yang kita ambil dari tadi ya GVP untuk volcano information dan juga untuk erupsinya. Setelah kita petakan dan kita ambil datanya, kita buat kriteria untuk menyambung informasi tersebut karena tidak mudah. Jadi ini sebetulnya pemetaan awal yang kita lakukan agar supaya nama-nama yang ada di GeoRock itu bisa dilingkan dengan nama gunung dari GVP. Ini cukup lama dan cukup tedious ya pekerjaannya. Selain dibantu oleh AI, juga harus ada validasi dari manusia. Ini yang paling lama prosesnya. Tapi sesudah kita bisa sudah divalidasi dan kedua database ini bisa berkomunikasi, semuanya akan dilakukan secara otomatis. Jadi inilah proses yang dilakukan sebelum akhirnya kita bisa melakukan data eksplorasi. Jadi eksplorasi data itu sesudah data diprekondisikan untuk bisa dieksplorasi. Karena kedua ini kemudian tergabung dan kita bisa akses atau query walaupun sebetulnya dari dua database yang berbeda. Kemudian dengan ini software yang kita buka ya, ini open source yang bisa diakses dari GitHub. Ini ditulis dengan Python dan bisa di-download, diinstal di komputer pribadi. Kami sekarang sedang membuat untuk yang versi website ya, tetapi agak lama karena website ini perlu maintenance, perlu selalu update untuk ada kalau ada security breach, kita harus update softwarenya. Kalau update softwarenya, scriptnya juga harus diupdate seperti itu. Jadi membuat website itu lebih kompleks dibanding kalau software ini diinstal di komputer kita karena komputer kita kan tergantung kita mau update atau tidak. Jadi dan juga dengan ini ya setting environment kita bisa membuat supaya program ini selalu jalan. Jadi silahkan kalau mau install ini ada manualnya, user manualnya dan bisa diinstal di PC maupun operating system seperti Mac ya. Keduanya ada contohnya dan bagaimana prosedur instalasinya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan kontak kami. Sekarang kita memasuki mulai eksplorasi. Jadi tadi preconditioning data, kemudian dengan Dash Volcano sebetulnya juga membuat preconditioning data, tapi karena preconditioning data sudah kami lakukan, jadi user tinggal memakai tools ini. Jadi tools ini kalau mau dimodifikasi tadi ya, kan hanya kita pakai untuk data-data Gunung Holocene. Kalau misalkan mau ditambah, tertarik untuk studi gunung yang tidak masuk dalam list GVP, tinggal ditambah di publikasi kami yang ini itu ada kriteria untuk penambahan data. Jadi kalau mau secara
pribadi menambah data di komputer. Jadi seperti saya bisa nambah data. Di komputer saya misalkan tambahkan data Merapi. Misalkan saya tambahkan data Rinjani. Saya tambahkan data Tambora. Jadi ada bagian dari subdirectory yang tinggal ditambah, dan nanti untuk bagian data mappingnya tinggal ditambah line. Misalkan Rinjani itu sama dengan nama-nama yang ada di Georock yang berkorelasi dengan misalkan Rinjani. Nama-nama yang ada di Georock yang terkait misalkan apa ya, gunung api yang tidak aktif, misalkan contohnya apa? Yang tidak erupsi Holocene, misalkan Yellowstone. Yellowstone, saya kan banyak sekali itu studi tentang Yellowstone ya. Di Georock pasti banyak sekali. Udah saya ambil Yellowstone seperti itu. Itu bisa dilakukan secara manual. Kemudian Dash Volcano juga membuat tools interaktif ya, secara interaktif sehingga user bisa melihat atau mengeksplor data, bahkan mendownload dan juga membandingkan data. Jadi ada 3 halaman yang bisa diakses untuk berinteraksi dengan data, yang semuanya memakai Plotly dan OpenStreetMap. Ini semua open source ya, dan sudah integrasi dengan tadi Dash Volcano. Kalau diinstal langsung bisa. Sekarang akan saya buat gambaran untuk akses secara statik. Nanti akan saya perlihatkan websitenya. Jadi Dash Volcano bisa mengeksplor data geokimia batuan gunung api seluruh dunia. Ini titik-titik merah ini gunung api Holocene yang ada data erupsinya dari GVP ya. Yang warna hitam itu yang tidak diketahui sejarah erupsinya. Kemudian ada titik-titik ini di sini, kalau dilihat secara detail, ada titik-titik warna oranye, itu di mana sampel batuan dari Georock yang sudah dipetakan. Jadi kami kan sudah memetakan batuan-batuan atau sampel batuan yang berkorelasi dengan gunung-gunung api Holocene ini, yang berada di sekitar gunung api itu. Ini misalkan Merapi ya. Kalau diklik kita bisa lihat ini gunung apa. Terus kalau diklik di bagian sampelnya kita bisa lihat sampelnya itu namanya apa. Jadi akan berkorelasi dengan data yang ada dari Georock ya. Ini bisa dilakukan secara interaktif. Kemudian kita bisa melihat plot dari TAS diagramnya ya. Ini ada publikasi kedua kami adalah mengklasifikasikan gunung-gunung api Holocene tadi berdasarkan major dan minor distribusi major dan minor dari batuan tadi ya, dari sampel-sampel batuan tadi. Jadi berdasarkan Georock kita bisa mengambil misalkan contohnya ini gunung api Taranaki di New Zealand. Kalau kita lihat ini gabungan dari whole rock, volcanic glass, dan earth inclusion. Ini range-nya dari mulai basalt sampai rhyolite ya. Tapi kita bisa juga melihat secara prosentase. Jadi misalkan prosentase kalau hasil analisa geokimia dari tadi sampel-sampel batuan yang berkorelasi dengan Gunung Taranaki, itu kita lihat yang paling dominan adalah basaltic trachyandesite, misalkan 38,7%. Tapi kalau dari whole rock saja akan kita lihat misalkan ini dari whole rock saja itu 38,7. Tapi kalau dari
volcanic glass itu kita lihat majority rhyolite ya. Jadi ini menggambarkan statistik dari hasil analisa untuk sampel-sampel batuan yang sudah diarsipkan oleh Georock untuk gunung api Taranaki. Jadi kami dari sini bisa membuat statistik sekitar 800 gunung api di dunia. Selanjutnya kita misalkan ingin melihat khusus gunung api yang kita inginkan ya. Tadi kan secara global. Sekarang kita lihat masing-masing gunung. Misalkan Rinjani. Kita lihat kalau saya pilih Rinjani, Rinjani itu terletak di Indonesia, dia subduction zone. Untuk Georock dia ada di convergent margin. Terus begitu saya pilih Rinjani, sampel-sampel batuan yang berkaitan dengan Gunung Rinjani atau hasil produk erupsi Gunung Rinjani akan berubah warnanya jadi biru. Jadi di sini biru. Yang sampel-sampel lain akan tetap warnanya jadi oranye ya di sini. Kemudian kita bisa lihat, saya hanya pilih whole rock di sini. Kita lihat sebarannya dari whole rock ini, majority adalah trachytesite ya, 32% misalkan. Kemudian secara ini range, jadi kita bisa lihat statistiknya ya. Range statistiknya itu dari batuan whole rock di Gunung Rinjani itu range-nya antara sekian persen silika sampai sekian persen silika. Kalau di highlight nanti secara interaktif kita bisa lihat komposisi kini. Jadi rock type-nya ya. Kemudian data-data itu, jadi ini tadi kan saya pilih Rinjani, itu bisa di-download. Nanti download ini akan menghasilkan data spreadsheet yang khusus sudah memilih hanya data-data yang terkait dengan Gunung Rinjani. Yang tentu saja datanya diplot di sini. Selanjutnya, kalau saya ingin menambah area, jadi secara interaktif, tadi saya sudah pilih Rinjani, tapi sekarang saya mau gabung data-data juga sampel batuan dari Pulau Bali misalkan. Jadi saya buat box plot ini yang area ini ya, yang kotak ini akan direpresentasikan oleh distribusi di VAS diagram ini, dan kita lihat masih dominan ya pakai trachytesite, walaupun yang lain mulai muncul lebih banyak, dan ini distribusinya bisa kita lihat di grafik di atas ini. Dan ini datanya juga bisa di-download. Jadi tadi hanya data Rinjani dan ini data yang area lebih luas. Dan ada juga tools lain selain box, itu ada lasso namanya. Kalau lasso itu bisa buat poligon. Jadi tidak harus berupa rektangular. Kemudian halaman kedua itu tujuannya untuk membandingkan. Jadi membandingkan antara gunung api satu dengan yang lainnya. Apa gunanya kita membandingkan? Karena banyak sebetulnya kesamaan yang bisa kita lihat, tapi juga kita mau melihat perbedaannya. Jadi misalkan ini saya bandingkan Vesuvius dengan Stromboli ya. Dari komposisi batuannya. Kemudian kita bisa lihat juga ini TES diagramnya. Kita bisa lihat juga Harker diagramnya dari semua komposisi major elemen. Kemudian juga kita bisa bandingkan sejarah erupsinya. Jadi repetitif
paling banyak itu misalkan gunung api Vesuvius itu VEI 3, tetapi ada juga VEI 5. Terus kalau kita lihat Stromboli paling besar VEI 3. Jadi ini contoh-contoh untuk memahami sejarah gunung api dan dibandingkan dengan geokimianya. Jadi secara bersamaan nih contohnya saya bandingkan Krakatau dengan Rinjani. Jadi apa distribusi geokimianya dan sejarah erupsinya. Ini halaman ketiga, itu tujuannya untuk melihat kronologi erupsi. Jadi sisi kiri, panel kiri itu sama untuk plot TES diagram ya, yang untuk gunung api itu, dan yang sisi kanan itu hanya sampel batuan yang berkaitan dengan erupsi yang diketahui ya. Jadi tadi saya sebutkan bahwa tidak semua data geolog itu memiliki data kapan erupsinya terjadi. Jadi kalau ada data yang diketahui akan diplot di sisi kanan. Jadi ini plot yang sisi kiri itu semua data semua dari sampel batuan yang terkait dengan Gunung Vesuvius. Yang kanan sampel batuan yang terkait dengan Gunung Vesuvius untuk VEI lebih besar dari 3. Begitu. Kemudian di halaman berikut, di bagian bawahnya akan kita bisa lihat kronologi erupsinya dan juga geokimia batuannya. Jadi kita bisa lihat kapan skala erupsinya naik, dan kalau di highlight di bagian yang warna pink oranye ini kita bisa lihat list dari event. Tadi kan saya sebutkan GVP itu ada sejarah erupsinya, kapan mulai, kapan berakhir, dan juga apa saja yang terjadi, event apa saja yang terjadi selama erupsi itu. Misalkan ada explosion, ada lava flow, ada cinder cone formation, seperti itu. Dan ini bisa diakses untuk periode selanjutnya ya, yang sebelumnya. Ini khusus untuk tahun 1600 ke arah sini. Ini contohnya Krakatau. Jadi kita bisa lihat sejarah Krakatau, data-data apa saja geokimia yang sudah ada di Georok. Nah ini bagus kalau saya kira pasti banyak kompilasi data yang belum masuk Georok ya. Ini bisa ditambah secara pribadi. Dan kalau berminat, kalau ingin menginput data di Georok akan dapat di OI. Jadi nanti akan diplot di sini, tetapi juga kontribusi bahkan data yang sudah dipublikasi ya, itu bisa dimasukkan, diinputkan ke database Georok, nanti akan di-acknowledge berupa DOI. Jadi silahkan kalau yang punya data-data punya batuan, di-upload di Georok supaya nanti kalau diakses itu bisa lebih detail ya kronologi dari erupsinya. Ini contoh sejarah erupsi beberapa gunung api di Indonesia dari tahun 1650 hingga sekarang, Merapi, Karangetang. Kita lihat banyak yang misalkan Semeru itu periodenya panjang, Merapi periodenya panjang, kalau Kelut itu pendek-pendek sekali. Tapi ini bagus untuk eksplorasi, jadi untuk memahami karakteristik dari gunung-gunung api secara interaktif. Nah, ini saat ini kami mengembangkan yang versi kedua, itu akan berkaitan dengan tektonik ya. Jadi dengan plate tektonik, kita akan eksplorasi lebih bagaimana perbedaan antara tektonik tadi kita bisa eksplor, bagaimana kita mengeksplor dengan karakteristik dari tektonik settings dari gunung-gunung api yang bersangkutan. Jadi ini yang sedang kita kembangkan, semoga selesai awal tahun depan dan kita bisa publikasi.
Kemudian akan kita tambahkan ini ya AFM plot, dan ini ada istilahnya spider diagram ya. Ini untuk membandingkan, misalkan saya ambil contoh Krakatau dibandingkan dengan karena Krakatau itu apa daerah volcanic arc untuk tectonic shifting continental crust itu dibandingkan dengan gunung-gunung api lain di dunia yang continental crust, apakah ada anomali untuk Krakatau? Jadi ini tujuan dari spider diagram seperti itu. Kemudian sekarang kita lihat tadi saya sebutkan data dari GCP, itu ada paper yang hanya khusus mengeksplorasi data-data dari GCP. Hanya dari sejarah erupsinya itu menganalisa data-data GCP dan membuat asesmen apakah skala erupsi itu bisa direplikasi dengan data-data yang ada di GCP. Jadi untuk memahami kira-kira apakah gunung-gunung yang PEI erupsinya tinggi itu juga akan direfleksi oleh data-data dengan gunung-gunung api yang memang tipe erupsinya eksplosif begitu. Dengan tentu saja tadi kriteria-kriteria lainnya, karena gunung api kan punya karakteristik dari morfologinya, dari geokimia batuannya, misalkan dari tektonik settingnya, dari misalkan eksplosivitasnya. Jadi kategori-kategori tadi dipakai semuanya. Silahkan dilihat, ini contoh untuk analisa data. Jadi tadi saya sebutkan preconditional data, kemudian eksplorasi data. Jadi gas volcano itu dipakai untuk data eksplorasi, dan ini sudah masuk ke analisa data. Kemudian contoh lain itu untuk mencari analog volcanoes. Ini juga memakai data GCP. Dilakukan oleh Pablo Pies dan koautor yang lain, juga dengan menggunakan data tectonic setting, geokimia batuannya, tipe erupsinya, skala erupsinya, untuk membandingkan gunung-gunung api mana yang bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Misalkan banyak sekali gunung-gunung api yang kita tidak pahami sejarahnya. Jadi kalau gunung api tersebut menjadi aktif atau mengalami unrest, kira-kira outcome-nya akan seperti apa? Nah, inilah gunanya melakukan analog. Dengan melakukan analog, studi analog, kita akan bisa mengestimasi kira-kira gunung itu akan menghasilkan tipe erupsi seperti apa. Untuk bisa melakukan analisa analog yang bagus, tentu saja kita harus memiliki informasi background gunung api yang lengkap. Dan kita lihat masih banyak sekali ternyata data-data yang tidak lengkap ya, terutama sejarah erupsinya. Tadi banyak gunung api yang berwarna hitam yang tidak ada sejarah erupsinya. Terus gunung api yang tidak punya geokimia, jadi tidak punya data geokimia batuannya. Ini contoh aplikasi juga untuk geolog ya. Ini dengan menggunakan data geolog untuk melihat komparasi dari berbagai tectonic setting. Jadi karakteristiknya seperti apa geokimianya dengan menggunakan mesin learning. Kemudian ini satu lagi contoh untuk melihat secara kronologi ya. Tentu saja ini butuh dating yang lengkap. Ini membandingkan gunung api Mazama atau Crater Lake di Amerika dengan Puyehu Cordon Cauye di Chile ya, perbatasan Chile Argentina.
Kemudian bagaimana distribusi dari geokimia batuan tadi. Jadi ini membandingkan Nevado Delta Luka, Merapi, dan kedua gunung api. Kita lihat distribusinya, kalau Merapi lebih cluster, kalau ini lebih menyebar. Dan paper selanjutnya membahas tentang sebaran dari silika batuan itu. Jadi membandingkan untuk beberapa volcanic arc ya, hanya dengan data silika dari sampel-sampel batuan. Ini juga datanya dari Georock ya. Jadi banyak paper-paper yang sudah melakukan analisa dengan menggunakan kedua database itu. Dan ini contohnya akhirnya mengkorelasi antara Georock dengan kompilasi yang mereka lakukan secara manual, itu ternyata tidak buruk. Jadi data Georock itu cukup representatif untuk melihat ini misalkan tipe-tipe gunung api di dunia dengan karakteristik tadi ya, morfologinya, stratovulkano, kaldera, dan kompleks vulkanik. Terus berapa sampel batuan yang dipakai untuk analisanya. Dari situ mereka membuat asesmen bahwa gunung-gunung api yang tadi ya, yang bertipe kaldera, ini yang warnanya orange, itu tentu saja kaldera forming eruption, itu berkorelasi juga dengan gunung-gunung api yang sebetulnya belum kaldera. Jadi contohnya ini ada Pyehu tadi ya, Ordon Kauni. Terus ini ada Katmai di sini, Katmai Group. Itu sebetulnya mereka itu satu klaster yang memproduksi kaldera forming eruption. Jadi apakah ini menjadi indikator bahwa gunung-gunung api yang range silikanya itu lebar, itu punya kecenderungan untuk memproduksi erupsi yang besar seperti halnya di kaldera forming eruption. Ini contoh berikutnya itu untuk melihat membandingkan ini di Meksiko. Ini kontur dari subduction slab ya. Trenchnya ada di selatan, jadi subduksinya itu mengarah ke utara. Jadi bagian yang kaldera itu yang bintang berwarna oranye itu lokasinya sebagian besar di utara ya. Yang stratovolcano ada di selatan atau lebih dekat dengan French. Kolima, Popocatépetl itu aktif ya, dan itu kita lihat Kolima dan Popocatépetl ininya silikanya range-nya lebih pendek dibanding yang kaldera. Ini contoh-contoh aplikasi dari tadi data-data yang bisa kita korelasikan ya antara sejarah erupsi dan geokimia batuannya. Jadi apa yang kita bisa ambil dari ini, dari diskusi kita hari ini adalah bagaimana kita memanfaatkan data secara baik dan benar. Jadi untuk memanfaatkan data secara optimal itu kita perlu ya tadi memahami datanya itu apa saja dan bagaimana kita memanage atau mengorganisasi data tersebut. Kemudian kita bisa memanfaatkan dengan optimal. Tentu saja untuk memanfaatkan dengan optimal kita perlu memahami kegunaannya itu tujuannya untuk apa. Jadi proses untuk konteksnya untuk apa dan akhirnya tujuannya yang akan dipakai tujuan untuk memakai data itu untuk apa, misalkan tadi untuk melihat
probabilitas dari erupsi-erupsi besar. Jadi kita mengeksplor data sesuai dengan tujuan yang kita akan capai. Kemudian kita buat data produk atau hasil akhir tadi ya, sesudah kita eksplorasi datanya, kita bisa misalkan buat range dari tadi silika, konten dari produk-produk erupsi untuk masing-masing gunung dan kita bandingkan. Tentu saja untuk bisa melakukan itu kita harus menyediakan tools. Tools ini harus bisa menghasilkan data produk seperti yang kita harapkan. Jadi sinergi dari semua elemen ini perlu untuk bisa tadi mengakses data, memproses data, kemudian eksplorasi data, dan selanjutnya menganalisa datanya untuk kemudian dipakai. Saya kira ini, terima kasih banyak. Silahkan kalau ada diskusi dan pertanyaan dengan senang hati. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Christine. Menarik sekali apa yang disampaikan Ibu berkaitan dengan kompilasi data dan integrasinya ya Bu. Aduh, luar biasa ini. Kalau kata Pak Mirjam, waduh, kerjaan kita sudah habis ini. Enggak Pak, masih banyak PR-nya. Silakan bagi teman-teman para mahasiswa maupun Bapak Ibu yang berada di kolom di mana di Zoom maupun yang ada di kelas, saya persilakan untuk bertanya. Atau mungkin yang di Zoom terlebih dahulu silakan. Bisa raising hand ataupun bisa menggunakan kolom chat, saya persilakan. Sudah ini ada Bu. Fatia Lutfi Tanda, silakan. Bisa Silakan. kamera dan belum bisa pakai kamera, lagi di jalan. Oh ya, nggak apa-apa, silakan. Dari mana? Terima kasih Ibu, selamat sore Bapak. Terima kasih atas presentasinya, sangat insightful Bu. Banyak banget informasi yang jadi banyak belajar dan pengen explore lagi gitu tadi yang sama Ibu. Saya kebetulan agak tertarik terkait probabilistic tree event yang sebelumnya Ibu sampaikan di bagian awal. Saat kita sudah menyusun semua informasi yang bisa kita gali menjadi suatu probabilistic tree event, dan saat terjadi siklus erupsi during the crisis, bagaimana cara kita menentukan tingkat probabilitas atau menghitung bahwa suatu event tertentu itu akan leading ke event berikutnya Bu. Di saat itu bagaimana cara kita menentukan bahwa this will lead to another things and whatever gitu Bu. Mohon maaf agak berantakan Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya akan langsung jawab ya Pak ya. Silakan Bu Christine. Ya, jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Ini apa probabilistic event tree yang saya tunjukkan di sini itu yang sering disebut long term probabilistic event tree yang tadi saya sebutkan. Biasanya kita lakukan assessment ini dengan selama quiescence. Jadi selama gunungnya itu tidak aktif. Jadi saat gunungnya tidak aktif, kita ingin tahu kira-kira erupsi berikut dari gunung api itu probabilitas atau skenario-nya itu apa saja, dan probabilitas dari masing-masing skenario-nya itu berapa persentasenya, mana yang paling dominan, dan sesudah itu tadi sesudah kita memahami berapa probabilitas dari masing-masing tipe atau skenario erupsinya, kita tahu potensi dari hazardnya. Karena masing-masing ini akan memprediksi hazard. Tentu saja kita tidak bisa menghitung statistik kalau kita tidak punya rekonstruksi erupsinya. Jadi kita kembali lagi ya, ini untuk bisa mengisi persentase-persentase di masing-masing branch.
Jadi kalau eksplosif, misalkan erupsi ya. Jadi kalau suatu gunung, Vesuvius, memasuki fase erupsi itu berapa persen erupsinya akan menjadi eksplosif dan berapa akan menjadi efusif. Kita tadi kalau kembalikan ke erupsi, sejarah erupsinya ya, misalkan di sini, ya, kita akan lihat dari 30, kalau kita masukkan 35.000 tahun yang lalu hingga sekarang, berapa kali dia mengalami eksplosif. Ya. Dan eksplosif ini berapa kali dia mengalami efusif. Jadi ada persentase. Nanti dimasukkan ya. Terus yang eksplosif itu ada kriteria ya, lagi ya, dibagi-bagi lagi. Ada yang dari freatik hingga premium. Dari kriteria ini kan berdasarkan yang tadi. Jadi dari freatik hingga premium ya. Berapa kali? Tadi kira-kira repose intervalnya berapa? Itu bisa dimasukkan, tetapi bisa juga dimasukkan dari sejarahnya. Jadi dihitung berapa kali freatik selama ini, berapa kali strombolian, berapa kali S venting misalkan, berapa kali tercatat PEI2, PEI3, yang tadi ya, subclinian dan kriteria sampai clinian. Misalkan gitu, kriteria cliniannya itu PEI5 ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Jadi statistik ini akan kita masukkan dalam branch masing-masing dari eruptive style ya, atau di sini disebut kategori erupsi, kategori dari erupsinya. Jadi ini berdasarkan sejarah erupsi. Kemudian untuk selanjutnya masing-masing kita akan akses hazardnya apa saja. Ini juga berdasarkan sejarah yang terjadi. Jadi kalau ini bagian yang Pompeii eruption itu yang tahun 30 itu Plinian ya. Plinian itu memproduksi apa saja. Jadi inilah yang akan kita translate atau terjemahkan untuk memasukkan ke inventory tadi. Begitu. Tentu saja kalau kita punya tadi kan Plinian ada 4 ya. Dari 4 Plinian itu berapa yang memproduksi Thames fallout? Tentu saja semua. Saya kira. Kemudian berapa yang memproduksi misalkan EDC? Berapa yang memproduksi caldera collapse? Gitu. Jadi sebetulnya itu semua berdasarkan statistik. Semakin lengkap data dari sejarah erupsi, tentu saja statistiknya semakin bagus. Masalahnya, yang paling banyak kita jumpai itu karena ketidaklengkapan data. Itu yang menjadi permasalahan, sehingga inventory kita tidak representatif ya, karena kita tidak bisa mengisi data-data ini, atau istilahnya jadi bias, karena tidak homogen. Jadi misalkan kita cuma bisa merekonstruksi erupsi hingga tahun misalkan anggap aja sampai 4 abad yang lalu gitu. Jadi mungkin kurang representatif. Ya. Tapi kan memang hanya itu yang ada. Biasanya untuk gunung-gunung yang seperti itu kita bisa meminjam gunung api lain yang karakteristiknya sama. Misalkan tadi ya saya sebutkan gunung-gunung api yang analog tadi. Jadi kalau secara global gunung api kita itu tipenya seperti apa sih? Jadi kita bisa mengisi data-data ini berdasarkan distribusi global ya. Tentu saja itu tidak 100% representatif untuk gunung api kita, tetapi karena kita tidak memiliki data lengkap di gunung api itu, kita bisa meminjam sementara sampai gunung api yang bersangkutan kita pelajari secara lengkap. Semoga bisa menjawab ya.
Ya, terima kasih Bu. Sama. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya, silakan. Sambil menunggu Bu Christine, ini mumpung di slide yang ini. Oh Tadi iya, silakan. di summary inputnya itu kan berarti ada salah satunya yang poin 3, 4, 5. Itu kan berkaitan dengan modeling semua ya Bu ya? Ya, Itu seperti apa Bu? oh ya ya. Jadi tadi ini sebetulnya yang modeling ini akan terpakai di eh, gambar yang ini. Jadi modeling-modeling itu tuh sebetulnya untuk memahami dependensi dari proses-proses itu. Jadi misalkan ada gempa besar di dekat yang terjadi di dekat gunung itu. Apakah gempa itu akan berpengaruh ke apa erupsi atau kejadian erupsi di gunung itu? Atau misalkan pada saat eh, sejarah yang dari catatan sejarah, misalkan dari rekonstruksi sejarah yang erupsi yang eh, lampau, diketahui selama proses erupsi saat Gunung Vesuvius mengalami erupsi, terus ada gempa, misalkan magnitudo 7 yang berjarak anggap aja 500 kilo gitu ya. Dari gunung itu ternyata berpengaruh gitu. Yang tadinya efusif jadi eksplosif. Nah, modelnya itu misalkan kita memodelkan Coulomb stress change gitu. Jadi itulah apa pemakaian eh, pemodelan. Terus misalkan kita mau mengakses untuk tsunami ya. Jadi eh, berapa volume misalkan dome collapse yang bisa memproduksi tsunami untuk Vesuvius. Jadi untuk memproduksi awan panas yang menuju laut di apa Napoli ya, apa pantai Napoli di lereng Gunung Vesuvius itu, misalkan jaraknya 20 kilo, itu butuh volume dom berapa untuk memproduksi PDC ini. Sehingga akan terjadi tsunami di daerah eh, Napoli. Itu contohnya pemakaian modeling. Kemudian tadi ada pemodelan ascent rate ya. Kalau kita bisa melihat sejak dari data monitoring tentu saja ya untuk melihat ascent rate itu eh, atau juga dari petrologi, analisa petrologi dari produk erupsi yang lama bahwa ternyata itu apa threshold ascent rate tertentu untuk Gunung Vesuvius itu akan menyebabkan apa erupsi eksplosif. Atau misalkan akumulasi volume magma dengan threshold tertentu akan memproduksi erupsi eksplosif. Jadi itu lebih pemodelannya, conduit dynamic ya. Pak. Ya, makasih Bu. Jadi memang detail sekali Bu ya. Jadi ya, kalau begitu kan tidak semua data memang dilakukan, hanya mungkin satu kasus tertentu saja. Maksudnya di event tertentu, misalnya kita punya letusan ada beberapa kali yang mungkin diidentifikasi, misalnya kecepatan magmanya hanya di event satu gitu. Jadi Ya, ya, misalkan eh, apa dari tadi yang saya sebutkan kliniannya ada 4 ya. ya tempat. Misalkan ternyata data yang ada cuma di satu klinian ya. Ya. Jadi ya itu tadi kan sebetulnya pemodelan mungkin dilakukan di satu erupsi, satu episode erupsi, tetapi pemodelan itu mewakili misalkan eruption style atau apa skenario yang sama. Jadi skenario erupsi yang sama. Jadi tidak harus memodelkan semua gitu. Jadi mengambil misalkan tapi sebetulnya untuk studi ini oleh Augusto Neri dan apa author yang co-author itu mereka benar-benar memodelkan banyak sekali ya. Jadi karena Gunung Vesuvius apa reposnya lama banget sih dan datanya cukup lengkap saya kira. Tapi saya kira eh,
kalau kita punya constraint bahwa informasi-informasi itu limited, ya saya kira kita dengan limited data itu tetap harus membuat assessment, tentu saja preconditional ya. Tadi kita harus memberikan preconditional apa situation. Jadi tidak tidak 100% akan terjadi, tetapi probable gitu. Ya. Terima kasih Bu. Baik, selanjutnya silakan. Ada yang bertanya? Oh. Silakan yang ada di Zoom bisa raise hand ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat. Saya akan share presentasinya. Boleh Bu, terima kasih banyak Bu kalau begitu nanti. PDF-nya akan saya akan buat PDF, akan saya kirimkan ke Pak Mirzam ya. Ya, baik, terima kasih Bahkan, banyak Bu karena ini beberapa yang sudah bertanya. Saya dengan senang hati, dan kalau butuh referensinya akan saya lampirkan juga. Oh ya, baik, terima kasih Bu. Banyak sekali Bu ini referensinya. Ya, wah, saya senang sekali soalnya kalau lihat, oh saya malah belum ini ya, explore yang online ya. Bu, ya Bu, boleh Bu, silakan Bu. Mumpung masih share kan ya saya? Bu, masih Bu. Ya, jadi ini kalau sudah berhasil diinstal, itu akan punya tiga halaman ya. Halaman pertama itu peta, halaman kedua itu tadi komparasi ya, halaman ketiga itu kronogram. Jadi halaman pertama itu ini versi kedua ya, karena saya sedang kerja di versi kedua. Jadi saya buat sneak peek sebelum di launch. Jadi ini sebetulnya kita bisa lihat tectonic plate, plate boundaries, divergent, convergent, transform. Kemudian kalau kita pilih gunung api mana, kita bisa lihat langsung. Kemudian ini ada pilihan dari misalkan tectonic setting yang apa. Ini tectonic setting berdasarkan georock ya, karena georock punya kriteria tadi, ada yang convergent margin, ada yang subduction zone, oceanic crust, ada yang continental crust, ada yang intraplate, ada yang reef. Ya. Untuk GPP di sini pilihannya lebih banyak. Jadi GPP secara detail membagi intraplate, ada yang continental, intermediate crust, oceanic crust. Reef juga ada 3, subduction zone malah ada 4, karena ada yang beberapa gunung yang tidak dipahami crustal thickness-nya. Contohnya gunung-gunung api di Indonesia Timur, dan juga gunung api misalkan antara Filipina dan Taiwan. Sebenarnya lebih oceanic crust ya, kalau saya pikir. Nah, sesudah kita pilih, misalkan sekarang saya mau pilih apa ya? Krakatau. Data itu akan di-load. Jadi ini dari Rinjani ya, akan pergi ke Krakatau. Jadi kita akan bisa lihat sampel-sampel batuan itu lokasinya di mana saja. Tentu saja ini berdasarkan lokasi yang kita peroleh dari georock. Jadi di nama sampelnya, saya kira ini bisa lebih banyak ya. Kemudian kita bisa lihat sampel-sampel batuan di sekitar gunung api di Indonesia itu masih minim sekali. Banyak ini ada di mana nih? Di sekitar Gunung Gede Pangrango, ini di Sunoro, ini di Merapi. Di Sumatera pun masih sangat minim. Jadi saya kira banyak sekali data yang bisa dikontribusi dari Indonesia, dan juga
kita bisa rekonstruksi erupsi. Jadi kalau di highlight ini gunungnya ketahuan di mana, sampel batuannya apa, kemudian tadi kan gunung api Krakatau ya. Sekarang kalau saya mau perbesar areanya, itu bisa saya pilih, misalkan saya mau ngambil semua sampai misalkan Gunung Berat. Jadi otomatis yang masuk ke dalam box ini akan dianalisa di bawah. Jadi ini bisa di-download datanya, kemudian akan diplot di dalam QGIS diagram ya. Saya bisa pilih kriterianya hanya whole rock atau kesemuanya. Nanti kita bisa lihat dominan komposisinya apa saja untuk whole rock. Kalau mau semua akan muncul harusnya. Nah ini semua ya. Whole rock, glass, inclusion masuk semua. Jadi gabungan. Jadi statistik di sini itu merepresentasikan gabungan. Dan box plot di atas akan menunjukkan distribusi yang di silika. Kemudian ada AFM, ini sama untuk pilih untuk saja. Kemudian ini tadi ya yang saya sebutkan apa Krakatau dibandingkan dengan gunung-gunung api lain di dunia yang dari continental crust production zone. Ternyata nggak jauh beda ya, hampir sama. Mungkin lebih Krakatau lebih banyak dacite-nya. Terus ini membandingkan, ini namanya sunburst diagram, itu membandingkan antara komposisi georock berdasarkan tectonic setting tadi ya. Yang saya pilih apa ya? Yang saya pilih subduction zone continental crust untuk georock dan subduction zone continental crust untuk GVP. Ternyata georock punya 414 gunung api yang punya data geokimia batuan untuk gunung-gunung api yang di subduction zone continental crust. Sedangkan GVP total ada 437, berarti ada beberapa gunung yang tidak memiliki data. Dan ini ditunjukkan major rock composition 1, berarti yang statistically paling tinggi. Kemudian major rock composition 2, baru major rock composition 3. Jadi ini gunung-gunung api untuk continental crust subduction zone sebagian besar itu andesite ya. Dan komposisi keduanya secara statistik itu paling besar dacite. Kalau andesite, dacite kemudian diikuti oleh major rock composition ketiga itu basalt. Apakah sama dari georock? Georock ternyata sebagian besar ya sama ya. Ini andesite, ini basaltic andesite. Kemudian dari basaltic andesite, dari andesite menjadi dacite, komposisi keduanya ya, major rock composition keduanya untuk tadi basaltic andesite menjadi basalt. Jadi ada 80 gunung api yang major rock compositionnya basaltic andesite, dan dari 80 ada 27 yang rock komposisi keduanya itu basalt. Jadi sama ya untuk menggambarkan ini. Jadi ada 5 untuk GIS kita bagi menjadi 5, tapi untuk sunburst hanya sampai 3. Ini 2, 3. Karena kalau kebanyakan menjadi 5 misah-misah. Ini di halaman pertama, kemudian halaman kedua kita bisa bandingkan. Misalkan ini saya bandingkan Stromboli dengan Vesuvius.
Saya datanya masuk sini. Nah, misalkan saya mau bandingkan Merapi dengan Kolima. Nah, ini juga bisa dipilih dari Merapi erupsi tahun berapa saja. Kalau erupsinya diarsipkan di Geolog ya. Kolima juga sama, mau membandingkan erupsi yang mana saja. Ini kalau semua erupsi masuk, ini data Merapi seperti ini. Saya lebih senang lihat Horok biasanya. Kolima juga saya lihat Horoknya saja. Nah, mirip ya. Mungkin Kolima lebih lebar. Dan ini betul ya. Kenapa kok Merapi lebih ke basaltic rocky andesite? Kalau masa intrusion masuk, ada bak intrusion, juga. Karena Horok ini Kolima andesite ya. Nah, berarti saya kira ada sampel mungkin yang masuk ke basaltic rocky andesite ya. Banyak sampel batuan yang harusnya lebih, saya kira Merapi harusnya basaltic andesite ya. Kemudian perbandingan Harper diagramnya, jadi dari kedua gunung itu, dan juga sejarah erupsinya. Di bawah akan kita lihat ini major rock composition yang disebutkan oleh GVP. Jadi GVP tidak memberikan data seperti georock ya dalam bentuk angka, tetapi sudah rock type. Jadi major rock composition 1 itu andesite, Merapi, untuk Kolima sama andesite. Terus ini erupsinya kita bisa lihat VII 4 Merapi itu kapan saja terjadi ini. Ini VII 4 Kolima terjadi kapan saja. Dan berapa kali. Apa? Repeatability ini. Ini untuk membantu tadi ya mengisi event tree. Kemudian halaman ketiga itu kronologi. Ini menarik misalkan saya ambil Merapi. Ini halaman favorit saya karena kita bisa melihat secara timeline. Jadi ini saya mau ambil lagi foto. Saya mau ambil untuk VI yang lebih besar dari itu. Jadi sebenarnya nggak jadi banget. Kemudian ini kronologinya. Jadi kronologi erupsi Merapi dari tahun sekitar 1600. Ini kenapa angkanya 1679? Karena ini sebetulnya Unix ya. Ya apa? Linux. Jadi pemrogramannya itu motongnya nggak bisa lebih awal. Terus kita bisa lihat lebih awal. Ya, sebelum 1679 untuk Merapi. Nah, kita bisa lihat. Ini tahun berapa? Tahun 1010. Di I3 itu ada data hidupnya, yang lain tidak ada. Dan kita lihat semakin jauh, itu semakin minim informasinya. Hanya explosion. Di sini ada aktivitas hanya explosion. Jadi kalau direkonstruksi sejarahnya
explosion akan tambah paling besar ya statistiknya, karena mungkin informasi-informasi lain tidak begitu betul, tidak lengkap. Kemudian kalau kita ke arah itu sampai sejauh mana? Ada ikut data ya, ini berarti data GPT ada sampai di sini untuk Merapi. Dan kita kembali ke model di apa? Ini kita bisa highlight, mungkin mau lihat erupsi tahun apa? Saya melihat erupsi tahun 1865. List dari aktivitasnya apa saja, ada explosion, ada lava flow, ada lava dome formation. Kemudian ini ada apa? Data untuk silika, ini data untuk total alkali. Saya mau ambil data ini, itu tahun 2010, pendek ya erupsinya. Itu kita punya banyak data. Mungkin ini. Ini kita bisa lihat kalau sampel batuan yang ada di Cilorok itu detail kapan diambil. Jadi ini erupsi yang cukup panjang ya, tahun 92 sampai 2022 sampai 2002 itu mungkin lava dome growth. Jadi selama satu fase erupsi itu, satu episode erupsi itu banyak produk-produk yang diambil sampelnya. Sehingga kita bisa melihat kronologi dari sampelnya. Yang menjadi catatan erupsi dari Smithsonian GTP, datanya itu start dan end itu di GTP punya kriteria. Kalau repose period antara end of eruption, jadi magmatik ini ya, magmatic eruption. Kalau tidak ada aktivitas magmatik dari kapan terakhir aktivitas magmatiknya sampai 3 bulan kemudian, jadi aktivitas magmatik selanjutnya itu menjadi onset erupsi magmatik. Gitu. Jadi thresholdnya 3 bulan. Itu data GVP ya, kriteria data GVP. Jadi ini menjadi tentu saja menjadi acuan dari visualisasi di sini. Jadi mungkin tidak akan sesuai dengan data yang diarsipkan oleh masing-masing peneliti atau oleh Volcano Observatory, akan berbeda-beda interpretasinya. Tetapi GVP punya kriteria. Nah, kriteria ini harus dipahami bahwa untuk repos yang lebih dari 3 bulan selanjutnya atau aktivitas magmatik berikutnya akan menjadi onset dari erupsi selanjutnya. Kemudian untuk PEI. Jadi kita akan lihat banyak sekali PEI 2 karena by default kalau PEI-nya tidak dipahami atau skala erupsinya tidak dipahami akan menjadi 2 untuk GVP. Jadi secara statistik bisa bias ya. Tetapi tentu saja kalau sejarah erupsinya dipahami secara detail pasti akan seperti apa adanya. Jadi, tidak akan diassign default. Saya kira itu, kalau ada yang ingin eksplorasi silahkan diinstal. Ya Bu Kristi, ini juga sedang download Bu. Coba. Oh iya. Baik, silakan. Ada lagi pertanyaan? Bapak Ibu, teman-teman, para mahasiswa, menarik sekali. Jadi sebetulnya ini ya, ini bisa
dikembangkan lagi. Jadi ini kan hanya sampai data eksplorasi. Jadi kalau mau dilihat analisa lebih dalam, misalkan tadi ya secara apa periode panjang, misalkan erupsi membandingkan erupsi gunung-gunung yang punya PEI lebih besar dari 4, misalkan di Indonesia itu karakteristiknya apa? Contohnya, misalkan. Apakah dikarakteristikan dengan silika konten yang tinggi? Gitu. Jadi bisa dieksplor terus ini. Datanya udah ada. Tapi ini berarti Pak, ketika kita download, apakah bentuknya gambar atau dua-duanya Bu? Misalkan data Excelnya bisa kita dapatkan. Ini kalau mau download gambarnya di sini ya, ada download plot as a PNG. Jadi akan download image ini Oke. masing-masing. Tetapi kalau mau mendownload data itu ada di sini ya tadi yang saya sebutkan. Ini. Ini saya ini. Lihat coba gini aku di tempat lain. Bukan kira gini. Kira banyak ya. Karena ini memasukkan data AIRA juga. Jadi kaldera AIRA itu diwakili karena kan yang mewakili AIRA kan Holosin kan Sakurajima, jadi AIRA jadi masuk. Misalkan, nah ini di download di sini, nanti akan ada Excel spreadsheet hanya untuk AIRA, untuk Sakurajima. Tapi kalau saya mau gabungkan misalkan data di semua di daerah sini ya, dengan lasso misalkan. Saya akan memasukkan data di sini. Nah, otomatis ini yang masuk ke lasso ini akan diplot di bawahnya. Ini masih updating ya. Nanti akan berubah. Terus yang di-download juga data ini. Data ini itu akan di-download di sini. Ya. Jadi tidak hanya yang berkaitan dengan Sakurajima saja, tapi semua. Ini memang ini termasuk dari semua, termasuk apa. Ya. Jadi ini semua data ini akan di-download di sini, akan ada mirip seperti di Geolog ya. Jadi lokasinya, sampel rocknya apa, erupsinya kapan, semua data geokimianya, termasuk bahkan bukan hanya major rock composition, termasuk yang lain. Minor itu juga ada ya Bu ya? Ya. Ini ada yang baru, feature baru kita bisa lihat untuk dunia ya. Jadi saya nggak mau pilih, misalkan saya pilih 5, ini saya hilangkan. Ini akan update seluruh dunia. Terus saya mau lihat gunung-gunung mana saja sih yang paling banyak misalkan rhyolite. Ini feature, nah ini kita lihat rhyolite banyak di misalkan di Afar ya. Ini di Jepang, di Kamchatka, kemudian di Kaspi, ini di daerah Amerika Tengah, ini Meksiko, ini di daerah utara sini. Kemudian kalau kita melihat dekat, misalkan gunung-gunung api dunia yang dominan basal di mana saja. Nah, ini kita bisa lihat. Ini juga untuk eksplorasi ya.
Kalau ingin mungkin dipakai untuk pengajaran, untuk memahami eh, apa perbedaan plate tektonik, karakteristik tektonik dengan bagian ini ada plot silikanya juga. Jadi kita bisa lihat mana saja yang high silika ya. Gunung api di Indonesia banyak yang warnanya agak biru, agak modification. Apa tahu banyak biru tua nih. Ini contohnya untuk eksplorasi ya. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Baik, silakan. Silahkan diinstal. Kalau ada permasalahan, silahkan kirim email atau kontak saya. Nanti saya akan bantu. Baik, terima kasih Bu. Jadi di sini juga ada Pak Muslimin juga bertanya mengenai program ini tidak pakai key ya. Maksudnya gimana Bu? Pak Muslimin bisa? Oh, tidak. Jadi tidak ada password, tidak ada restriction. Semuanya silahkan langsung diinstal. Jadi itu open source semua, pakai open source semua. Tuh. Ya, Baik, terima kasih. ya. Bisa diinstal di lab. Kalau mau pakai eksplorasi di Ya Bu, pasti Bu ini. ya. Nanti tinggal ditambahi database-nya, ditambahi sendiri di spreadsheet-nya. Baik, silakan. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, terima kasih sekali Bu Christine atas pemaparannya. Kita banyak sekali pengetahuan, informasi ya. Terima kasih, ini sudah menyampaikan bukan hanya membuat programnya, tapi juga menyampaikan langsung kepada kita gitu ya, secara langsung. Sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin sebelum kita akhiri, ada dari panitia. Untuk langsung kepada Pak Benja, mungkin Pak ada yang mau disampaikan. Cepat, terima kasih. Saya ini ya, share-nya saya udah tutup ya. Saya udah nggak share-kan ya. Baik Bu Kristen, nih ada sedikit nanti sertifikat untuk kenang-kenangan dari kami. Sebenarnya juga nanti ada memento nanti. Terima kasih. Pas Bu Kristina kesini, kalau tidak pas saya kesana, saya bawakan Bu. Terima kasih. Saya senang sekali sudah bisa membagi pengalaman. Kami terima kasih Bu, nanti mudah-mudahan masih berkenan kalau kemudian kami di kemudian hari minta ini masukan dan juga keluangan waktu Ibu untuk mengajar. Ya, tentu saja dengan senang hati. Ya, semoga ini terpakai ya. Jadi bisa dieksplor terus, menelurkan banyak paper. Baik. Terima kasih Bu, saya kembalikan ke Pak Ida. Baik, terima kasih Pak Mirjam. Terima kasih kepada panitia. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Christine atas pemaparannya di sore ini. Terima kasih banyak juga kepada para hadirin yang sudah hadir, baik datang langsung di ruangan maupun di Zoom. Baik, sekali lagi terima kasih semuanya. Saya akhiri kuliah Kapita Selekta hari ini. Nanti sebelumnya terakhir mungkin foto bersama ya. Jadi foto bersamanya kita pakai sistem Zoom saja. Nanti silakan. Oh ya. Silakan bisa dibuka kameranya. Silakan. Saya akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat buat kita semua. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, silahkan dibuka kameranya. Kita akan mendokumentasikan momen langka ini. Baik, bisa akan dibuka Bapak Ibu.
Kita mulai dari layar pertama, siapkan senyum terbaik Anda. Baik, 1, 2, 3. Oke, layar kedua. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih banyak Bu Christina. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Idam, terima kasih Pak Mirzam. Terima kasih Bu. Saya akan kirim materi ke Pak Mirzam ya. Ya, baik, terima kasih Bu Ya. Christina. Ya. Selamat sore. Oke, semuanya.